Bes ini balada Egy Sujana, maksudnya dia. Bes kasihan, ya ini poin dia nih. Bes kasihan lihat kelakuan teman-teman sejawat. Lebih khusus antara sahabat di TPUA. Begitu dahsyat olok-olok mereka pada Bes. Hehehe, padahal belum tabayun pada Bes. Sehubungan dengan kejadian di kediaman Joko Widodo. Insya Allah saat yang tepat Bes akan klarifikasi yang ops Jubril. Ini buku dia nih. Kemudian tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Sabar bagi yang ingin, tapi bagi yang ingin tahu. Tapi yang sudah ada rasa kebencian pada Bes, ya tentu tidak mungkin saya memaksakan. Ini kalimat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau mengupdate satu berita yang menarik soal dibekukannya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, oleh Habib Rizik Syihab, ya. Pernyataan sikap HRS selaku pendiri atas polemik internal yang terjadi di Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Habib Rizik bekukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis hari ini ya, Senin 16 Februari 2026. Ini ada breaking news di Republik Merdeka Online. Tetapi ini ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh tim advokasi Habib Rizik Syihab yang ditandatangani oleh Aziz Yanuar P, ya, SHMH. Coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Aziz Yanuar dan nanti kita bahas apa konsekuensinya terhadap laporan yang pernah disampaikan di Bareskrim Mabes Polri yang bagi kami belum selesai itu. Oke. Kita bacakan ya. Press release Tim Advokasi Habib Rizik Syihab nomor 001/PR TA strip HRS /2 2026 tentang pernyataan sikap Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai pendiri dan pembina dalam dinamika internal Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Sehubungan dengan dinamika kekinian Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam kurung IBHRS sebagai pendiri sekaligus pembina TPUA menerangkan hal-hal berikut. Titik 2. Bahwa klien kami sebagai pendiri dan pembina TPUA telah mengamati secara seksama sekaligus memanggil serta menerima laporan langsung dari ketua dan sekjen TPUA terkait dinamika yang terjadi di internal TPUA. 2. Bahwa terhadap dinamika internal TPUA, ketua dan sekjen TPUA menyerahkan seluruh putusan kepada klien kami sebagai pendiri dan pembina TPUA. 3. Bahwa klien kami sebagai pendiri dan pembina menyatakan prihatin dan menyesalkan adanya kekisruhan dalam internal TPUA yang sangat mengganggu kinerja TPUA. 4. Bahwa untuk mengembalikan fungsi dan kinerja TPUA, dengan ini klien kami sebagai pendiri dan pembina TPUA menyatakan mengambil mandat kepengurusan dan membekukan seluruh aktivitas TPUA hingga waktu yang belum ditentukan. Bahwa klien kami menyatakan tetap akan mendukung advokat dan aktivis Islam yang melawan segala bentuk kezaliman serta menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian press release ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta 16 Februari 2006. Hormat kami atas nama tim advokat Habib Rizik Syihab ditandatangani Aziz Yanuar P. SHMH.
Aziz Yanuar yang juga advokat di Bala RRT ya, Barisan Pembela Roy Rismond dan Tifa. Jadi sahabat era sekalian, tadi saya berpikir Habib Rizik semena-mena ya, otoriter, tapi ternyata tidak. Ternyata kalau kita lihat ketua dan sekjen menghadap, ketuanya saudara Egy Sujana dan sekjennya adalah Damai Hari Lubis. Artinya mereka sendiri barangkali merasa tidak sanggup lagi mengelola TPUA. Karena kalau cuma berdua saja ya tentu aktivitasnya akan mati dan mereka menyerahkan mandat kepada pendiri dan pembina, dan kemudian pendiri dan pembina dalam hal ini Habib Rizik Syihab mengambil alih dan membekukan semua kegiatan untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi bukan tindakan otoriter tetapi tindakan yang diperlukan karena ketua dan sekjen sudah menyerahkan mandat. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang menurut saya ya baik ketimbang kemudian membiarkan TPUA berada di jalur yang justru jalur cadas konflik begitu ya. Karena kita ketahui setelah restoratif justice antara Egy dan DHL, tiba-tiba Egy Sujana memecat semua pengurus TPUA yang kebetulan terlibat dan menjadi tersangka juga ya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Bukan terlibat ya, tetapi tersangka, mulai dari Rizal Fadila yang dipecat, kemudian Kurniatri Royani dipecat, Rustam Effendi dipecat, Muslim Arbi juga dipecat ya. Muslim Arbi itu orang kepercayaannya Egy Sujana yang sebenarnya ditunjuk sebagai ketua sementara yang saya dengar. Tetapi memang persoalannya adalah organisasi seperti ini, organisasi yang sangat cair. Apakah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saya tidak tahu. Tetapi pastinya cair. Dan kemudian ketika Egy Sujana dengan katakanlah kekuasaannya sebagai presiden atau ketua TPUA memecat orang-orang yang terlibat di dalam TPUA, dan ini tindakan sepihak ya. Tetapi rupanya mungkin Egy Sujana sendiri juga tidak bisa lagi menjalankan organisasi TPUA dengan hanya berdua Damai Hari Lubis saja. Sehingga dia pun menyerahkan mandat kepada IBHRS dan Habib Rizik Syihab kemudian mengambil alihnya dan kemudian membekukan sementara kegiatan. Jadi sahabat era sekalian, sesuai dengan namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu dibentuk untuk membela ulama dan aktivis sesungguhnya. Dan mereka banyak terlibat dalam pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi, pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi kita tahu pada waktu itu Jokowi masih berkuasa. Pernah mendampingi juga Gus Nur dan Bambang Tri. Dan kita tahu Jokowi juga masih powerful. Dan TPUA pula yang mengadukan kasus penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu ke Bareskrim Mabespori pada tanggal 9 Desember 2024. Yang justru berujung pada penersangkaan aktivis-aktivisnya, baik Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian Kurniatri Royani, Rizal Fadila, maupun hingga ya Rustam Effendi. Jadi kalau kita lihat 8 tersangka dalam kasus ijazah palsu, 5 diantaranya adalah aktivis TPUA. Dan ironis sesungguhnya, karena TPUA itu terdiri dari beberapanya diantaranya advokat seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Kurniatri Royani. Hanya 2 saja yang tidak berprofesi advokat tetapi juga sarjana hukum seperti Rizal Fadila. Saya tidak tahu Rustam Effendi apa latar belakangnya. Tetapi walaupun mereka pelapor, walaupun mereka advokat, tetapi mereka ditersangkakan juga. Padahal harusnya baik itu pelapor maupun advokat tidak boleh ditersangkakan untuk perkara yang dia laporkan. Perkara yang dia laporkan kan kita tahu, yaitu soal dugaan ijazah palsu Jokowi atau penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi, penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi, pasal 263, pasal 266, pasal 362, pasalnya saya
263 apa ya, 263, 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, tetapi ternyata kasusnya tidak diterima sebagai laporan polisi, hanya Dumas saja, pengaduan masyarakat. Tetapi kemudian Dumas ini dilakukan proses penyelidikan dan kemudian dihentikan pada tanggal 22 Mei oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, yaitu Brigjen Johandani. Dan kemudian kasus ini dipetieskan atau dihentikan. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali bukti yang bisa didapatkan untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sesungguhnya. Walaupun masih a big question, kok tidak ditingkatkan menjadi tidak dibuat laporan polisinya, hanya pengaduan masyarakat saja. Karena seperti kata Ugroseno, pengaduan masyarakat itu biasanya terkait dengan perilaku penegak hukum atau perilaku penyidik, diadukan oleh masyarakat. Tetapi kalau itu tindak pidana, ya harusnya laporan polisi. Jadi semua tindak pidana harus merupakan laporan polisi. Nah, laporan polisi itulah yang kemudian menjadi bekal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bila mana ditemukan minimal 2 alat bukti. TPUA sudah dibubarkan, tapi bukan berarti kemudian tindak pidana yang dilaporkan TPUA juga ikut tenggelam bersama angin, terbang bersama angin, gone with the wind. Tidak. Karena itu adalah delik umum atau tindak pidana umum yang harusnya bisa tetap ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri, karena penyelidikan yang mereka lakukan dan kemudian dihentikan itu tidak sah karena mendasarkan diri pada hasil Labkrim, Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri, yang sesungguhnya hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan. Jadi sekali lagi, karena penyelidikan itu bukan due process of law, karena itu tidak sah dijadikan alas bagi misalnya Polda Metro Jaya untuk mengatakan ijazah Jokowi itu adalah asli. Terlebih ada a big question, pertanyaan besar, bahwa mereka tidak cukup independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ijazah palsu ini. Jadi penyidik sebagaimana misalnya diwakili oleh penasihat Kapolri, AS ya, itu justru terlihat berpihak kepada Jokowi dan tidak berusaha menegakkan yang namanya rule of law. Tidak mau menegakkan yang sesungguhnya, padahal secara teoritis terlalu banyak bukti-bukti untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Sekali lagi, kasus dugaan penggunaan dokumen palsu oleh mantan Presiden Jokowi. Unfortunately, tidak ditindaklanjuti dan tidak ada minat untuk menindaklanjutinya, padahal bukti terlalu mudah dapat dicari. Begitu Sobat Era sekalian ya, yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Dan mengenai pembekuan TPUA ini, ya tidak perlu kita khawatirkan akan membekukan pula laporan tersebut, karena sekali lagi ini adalah laporan delik umum, tindak pidana umum yang kalau tanpa laporan pun sesungguhnya tetap bisa ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, sayangnya hingga saat ini kita tidak menemukan sebuah keinginan dari Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti proses penyelidikan penggunaan ijazah palsu ini. Padahal dalam beberapa kesempatan terlalu banyak bukti yang bisa saya sebutkan, kami sebutkan, Bala RRT sebutkan. Baru saja Dr. Tifa mempresentasikan mengenai spesimen yang berbeda. Ada spesimen yang berbeda antara Bareskrim atau Dirtipidum pada tanggal 22 Mei dengan apa yang didapatkan Bonatua dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, baik dalam konteks Pilpres 2014 maupun 2019. Berbeda. Jadi kalau misalnya dua institusi resmi ini berbeda, itu masalah pasti. Kalau dua spesimennya berbeda, maka tidak mungkin Sobat Era sekalian dua-duanya asli. Yang paling mungkin adalah salah satu asli, satunya palsu, atau dua-duanya palsu. Nah sekarang yang ingin saya katakan, mana Anda ingin mengatakan yang palsu? Apakah yang di press conference-kan di Tipidum? Oh, tindak pidana itu berarti. Ataukah yang diserahkan Jokowi ke KPU? Ya kan? Ini persoalan. Dan jangan lupa juga bahwa apa yang diserahkan ke KPU
dan yang dipresentasikan atau di press conference kan di TV berbeda dengan apa yang saya lihat dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025. Itu spesimen yang berbeda lagi. Itu ijazah analog yang berbeda lagi. Karena seperti Dr. Tipa presentasikan ketika dia mengcopy ijazah asli ya yang keluaran alumni tahun 1985, itu terlihat betul walaupun di-copy berkali-kali yang namanya watermark dan emboss itu senantiasa terlihat. Kalau di sini enggak, yang di Ditipidum maupun yang di KPU tidak ada emboss dan watermarknya, tidak terlihat emboss dan watermarknya. Nah itu yang menjadi persoalan ya. Karena itu sekali lagi kita dukung Habib Rizik untuk menghidupkan kembali TPUA agar kemudian ikut serta dalam investigasi pengungkapan ijazah ini. Jangan dibiarkan ya. Dan juga berikan semangat kepada RA Channel agar saya kembali mengudara karena saking konsentrasinya pada tugas RRT ini kadang-kadang nggak sempat menyapa sobat RH sekalian ya. Begitu sobat RH sekalian, saya sepertinya tidak harus membacakan apa yang menjadi aspirasi sobat RH sekalian. Nanti silakan saja ya dilihat dan dikomentari ya. Ada yang bilang keep on fighting heroes of truth. PRC itu apa ya? RH dan people who care about truth and justice. May you all be given health by Allah Subhanahu wa taala. You are all the pride of the Indonesian people. Thank you very much ya. For the appreciations. Be careful, drone. Okay. Termol is hard to tell that the devil Jokowi cheated about the diplomas. Yeah. Okay. No crime is eternal. May Allah Subhanahu wa taala punish those who destroy these nations. Ya. Itu saja ya dalam beberapa bahasa Inggris disebutkan. Tetapi intinya adalah ada yang pro dan kontra. Tidak ada yang namanya kejahatan itu abadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka yang menghancurkan negeri ini. Begitu saudara sekalian, malam ini adalah malam yang cerah. Saya mengucapkan selamat menjelang Ramadan ini. Nanti kita menjalani puasa selama 1 bulan penuh. RH Channel tetap mengudara dan kita insya Allah terus menyuarakan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan mohon maaf ya atas segala kesalahan dan khilaf menjelang Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ya, yang pertama saya sampaikan rilis ini baru kami dari tim PH Habib Rizik keluarkan secara resmi. Padahal kami sudah berencana dan sudah menyiapkan hampir sepekan yang lalu. Jadi memang kita bukan mendadak ya. Jadi kita sudah siapkan kurang lebih sepekan yang lalu perihal mengenai rilis yang kita akan keluarkan saat ini, menyikapi dinamika terkait TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis. Seperti itu, Mas. Apa poin utama hadis yang memicu keputusan tersebut? Ya, poin utamanya adalah kita melihat, mengamati perihal mengenai kekisruhan yang terjadi dalam tubuh TPUA, internal anggotanya, dan juga aktivitas-aktivitas dari TPUA yang memang malah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dalam hemat kami, ini membahayakan dan juga kontraproduktif dengan perjuangan atau esensi dari maksud dan tujuan dari TPUA itu sendiri yang didirikan kurang lebih tahun 2017 yang lalu. Nah, itu yang jadi concern kami, sehingga kami berdiskusi dengan pembina, dengan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, dan kemudian kita menyimpulkan kita memerlukan untuk isu rilis ini. Seperti itu singkatnya. Ya, jadi memang sekali lagi kita concernnya adalah kekisruhan dan juga berbagai pro dan kontra yang
beredar di masyarakat terkait dengan aktivitas dari TPWA ini sendiri. Sehingga dengan berat hati, menurut hemat kami perlu untuk dilakukan upaya pembekuan untuk kemudian ada mekanisme pembenahan internal. Jadi kita sekali lagi poin-poinnya saya sampaikan, klien kami atau Habib Rizik sebagai pendiri dan pembina TPUA telah mengamati secara seksama sekaligus menerima laporan langsung dari ketua dan sekjen TPUA terkait dinamika yang terjadi di internal TPUA. Kemudian bahwa terkait dinamika internal TPUA, ketua dan sekjen TPUA menyerahkan seluruh putusan kepada klien kami sebagai pendiri dan pembina. Bahwa klien kami sebagai pendiri dan pembina menyatakan prihatin dan menyesalkan adanya kekisruhan dalam internal TPUA yang sangat mengganggu kinerja TPUA itu sendiri. Kemudian bahwa untuk mengembalikan fungsi dan kinerja TPUA dengan ini, klien kami sebagai pendiri dan pembina TPUA menyatakan mengambil mandat kepengurusan dan membekukan seluruh aktivitas TPUA hingga waktu yang belum ditentukan. Terakhir, bahwa klien kami tetap mendukung perjuangan dan advokasi para aktivis Islam dan advokat yang melawan segala bentuk kezaliman serta mengupayakan penegakan keadilan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin-poinnya dari rilis yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana sekali lagi saya tegaskan bahwa itu sebenarnya sudah direncanakan dan sudah kita siapkan beberapa sepekan yang lalu kurang lebih. Jadi ini bukan mendadak. Jadi kalau ada kabar berita yang sampai ke kami bahwa itu terjadi karena ada 1-2 dinamika beberapa hari yang lalu, 1-2 hari yang sebelumnya ini ya, itu tidak benar. Ini sudah kita rencanakan dan kita tinggal menunggu momen yang tepat, itu aja sih. Jadi bukan karena ada peristiwa 1-2 hari belakangan ini. Demikian. Setelah kisruhan itu, Habib baru ditemui oleh Bang Damai dan Bang Egy kurang lebih 1-2 hari yang lalu. Seperti itu. Kalau yang lainnya belum, karena alasan kesehatan dan kesibukan dari Habib yang memang sudah ada jadwal sebelumnya waktu itu. Dan sekali lagi tapi saya tegaskan, ini tidak dikarenakan adanya pertemuan dengan kedua pihak tadi dari pihak Habib Rizik. Kemudian dikeluarkan, itu tidak benar. Jadi ini sudah memang kita rencanakan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 pekan sebelumnya ini kita sudah menyiapkan. Seorang ulama, seorang warga negara yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan negara, kemudian mendengar ada kabar yang tidak baik terkait dengan Dr. Tifa, nah itu tentu saja kita harus mengambil tindakan yang diperlukan, baik secara hukum maupun secara non-yuridis lainnya. Oleh karena itu ada imbauan dari beliau untuk melindungi Dr. Tifa dan keluarganya dari dugaan-dugaan tadi disampaikan jika ada teror atau apa seperti itu. Itu sih. Dalam hal ini Habib Rizik belum mengambil sikap terkait hal tersebut, hanya mendukung segala. Sekali lagi tadi saya tegaskan kan, di akhir rilis yang kami sampaikan tadi jelas bahwa klien kami mendukung segala bentuk perlawanan ya atas ketidakadilan yang ada di masyarakat ya, kemudian seluruhnya, baik itu advokatnya, kemudian aktivis Islamnya yang melawan segala bentuk kezaliman serta dalam rangka menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu tentu saja didukung. Ya, lagi ini kita akan benahi secara internal dulu, akan ada musyawarah internal dari Habib dan beberapa pihak yang beliau tunjuk. Nanti kemudian akan kita sampaikan perkembangan terkininya, apakah akan melanjutkan dengan bentuk TPU atau bentuk lainnya terkait dengan aktivitas dari TPUA atau kegiatan yang memang selama ini diakomodir oleh TPUA. Seperti itu. Adakah pesan yang spesifik dari Habib Rizik, Bang Ajis, kepada para simpatisan dan aktivis agar tidak terjadi simpang siur informasi mengenai legalitas bantuan hukum mereka saat ini? Ya, bantuan hukum jika memang diperlukan, tentu saja ada kanal-kanal yang memang sudah disediakan. Kalau dari FPI kita memiliki advokat persaudaraan Islam, kemudian juga ada lembaga bantuan hukum lainnya, tetap bekerja dengan maksimal juga gitu kan. Kemudian juga ada juga di bawah Habib Rizik Syihab ada pusat hak asasi
Muslim Indonesia, gitu kan, Pushami, dan juga ada beberapa yang lainnya. Tentu saja itu bisa berkolaborasi terkait dengan hal-hal yang diperlukan terkait advokasi dan juga perjuangan dari sisi hukum seperti itu. Kalau hanya obrolan-obrolan, kita hanya tanya jawab aja terkait dengan kondisi terkini, tapi secara resmi Habib Rizik dan Front Persaudaraan Islam belum mengambil sikap secara resmi sehubungan dengan update kasus terkini, karena masih mendengar dan juga mendapatkan informasi, dan tapi tentu saja kami menyesalkan terjadinya pentersangkaan terhadap beberapa pihak seperti itu. Semoga ada titik terang dan mendapatkan jalan keluar untuk keluar dari permasalahan masing-masing terkait dengan kekisruhan ijazah palsu itu, seperti itu. Habib Rizik menyesalkan hal tersebut terjadi, akan tetapi bukan memerintahkan ya, menghimbau pihak-pihak yang berseteru dan sedang berpolemik untuk merapatkan barisan dan juga menguatkan barisan, kemudian mengakhiri pertikaian dan menghimbau untuk islah. Gitu. Jadi tidak terlalu dalam konfliknya. Akan tetapi sekali lagi himbauan tersebut Habib mendapatkan informasi sebatas yang beliau tahu. Adapun yang lain-lainnya beliau menyerahkan kepada pihak masing-masing. Seperti itu. Tetap melanjutkan perjuangan, menegakkan kebenaran, melawan kezaliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ajis. Ya, terima kasih.